Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami, kelompok 1 Angkatan 4, peserta Latsar CPNS Polri tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan hasil wawancara kami dengan 3 narasumber yang berbeda dari 3 lapisan masyarakat mengenai topik wawasan kebangsaan dan bela negara. Yuk kita simak wawancaranya. Saya izin meminta waktu Bapak sebentar mengenai saya akan mewawancara Bapak untuk kepentingan latsar saya tentang aksi-aksi bela negara dan wawasan kebangsaan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Izin Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Dadang Sutisna, sebagai RW di wilayah RW 2 Dusun Karya Mulia, Desa Juju Besar. Baik, langsung kita lanjut ke pertanyaannya ya Pak. Saya izin minta waktu Bapak sebentar ya. Pertama, apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Tahu? Seberapa penting wawasan kebangsaan bagi Bapak sendiri? Wawasan kebangsaan tentunya sangat penting bagi seluruh masyarakat sebagai warga negara Republik Indonesia, karena wawasan kebangsaan merupakan pengetahuan tentang keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain wawasan kebangsaan, apakah Bapak tahu tentang arti bela negara, Pak? Bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara dalam menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, sesuai dengan profesi Bapak nih sebagai Ketua RW, apakah sudah melakukan upaya bela negara? Yang dapat kami lakukan di wilayah kami di RW 2 ini ada beberapa hal. Yang pertama, kita menjaga tata tertib dan keamanan wilayah setempat yang menjadi wilayah kami dari terutama mengenai keamanan,
kemudian kerukunan antar warga di wilayah kami. Apa pandangan Bapak terhadap sikap masyarakat akan upaya bela negara dan harapan Bapak ke depannya seperti apa, Pak? Harapan kami ke depan bagi warga masyarakat kami, tentunya sebagai warga negara kita wajib melakukan bela negara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terutama setingkat kami di RW ini, masyarakat diharapkan bisa mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah. Pertanyaan terakhir nih ya Pak, jika suatu negara membutuhkan Bapak dalam upaya bela negara untuk mempertahankan kedaulatan negara, seperti berperang misalnya, apakah Bapak sendiri bersedia? Apabila negara membutuhkan kami dalam situasi darurat perang, tentunya kami sebagai warga negara punya kewajiban untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan luar yang akan memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Pagi dokter, ya mohon maaf mengganggu waktunya ya. Saya mohon waktu sebentar nih. Kebetulan saya Fahriya Hayati, sekarang sedang menjadi peserta Laskar CPNS Polri. Jadi saya ada beberapa pertanyaan untuk dokter, salah satunya sebagai tenaga kesehatan. Yang pertama ini dok, apakah dokter tahu atau pernah mendengar tentang bela negara? Ya, sering kita dengar bela negara. Oh ya, terus yang kedua, kira-kira apa nih contoh sederhana yang bisa dokter lakukan dalam membela negara? Oh, contohnya ya mungkin banyak. Salah satunya mungkin kita menjaga kebersihan di lingkungan, wujud dari aplikasi kita mencintai negara kita. Kegiatan post-konflik, menjaga keamanan, itu wujud kita dari mencintai negeri kita, dan juga membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang ketiga, dalam bela negara kan kita harus punya kemampuan yang prima tuh sebagai awal untuk kita bisa membela negara. Kira-kira dokter ada nggak kegiatan rutin yang dokter lakukan untuk menjaga kebugaran tubuh? Kalau untuk kegiatan tersebut biasanya setiap 2 minggu atau setiap 2 hari dalam seminggu kita aktivitas rutin untuk melakukan kegiatan bulu tangkis atau badminton. Oke, terus yang keempat dok, bagaimana pandangan dokter tentang sikap masyarakat? Apakah sudah menunjukkan sikap bela negara? Masing-masing ya mbak ya. Ada yang sangat responsif untuk kesehatan dari pasien tersebut, sehingga ibaratnya pasien tersebut kontrol, menjaga kesehatan, menjaga kebugaran pasien sendiri. Ada juga beberapa juga yang mungkin kurang ya, dengan beberapa faktor risiko yang sudah kita edukasi, tapi kadang-kadang ya juga masih bandel ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Hari Zulfan Rizan. Saya CPNS Polda Kalbar tahun 2021. Di sini izinkan saya untuk mewawancari Bapak. Apakah boleh Pak? Boleh. Oke. Untuk memperlancar kegiatan kita pada wawancara kali ini, bolehkah Bapak memperkenalkan diri dulu Pak? Kenalkan, nama saya Hanwai. Saya bertugas di Batuan Pol sebagai guru SD dan sampai saat ini masih sebagai guru. Pertanyaan pertama, apakah Bapak tahu apa itu wawasan kebangsaan? Ya, tentu saja tahu. Oke. Karena wawasan berbahasa itu adalah cara berpikir untuk memandang bagaimana ke depannya saya sebagai pendidik harus menerapkan ini kepada anak-anak saya, supaya mereka itu berpikiran bahwa pelajar dulu dengan pelajar sekarang itu berbeda. Kalau dulu mereka ditekankan kepada pembelajaran di dalam kelas, kalau sekarang mereka akan ditekankan belajar dengan dunia luar. Dari pertanyaan Bapak tadi, seberapa penting wawasan kebangsaan bagi Bapak? Penting, sangat penting sekali dan harus. Oh iya. Pertanyaan keempat,
apakah Bapak mengetahui tentang bela negara? Ya. Nah, dari jawaban Bapak tadi, dengan profesi Bapak sebagai guru, bagaimana cara Bapak untuk menerapkan bela negara? Ini salah satu yang dapat kita buktikan bela negara, bahwa kita di sini ada semacam kegiatan-kegiatan upacara. Nah, setiap upacara itu dimulai dengan upacara hari Senin. Jadi semua sekolah itu wajib melaksanakan kegiatan upacara hari Senin, yaitu menaikkan bendera. Nah, pada waktu acara menaikkan bendera diiringi dengan lagu Indonesia Raya, mereka ini harus mengikuti dengan sebaik-baiknya, dengan sehikmat-hikmatnya. Jadi yang dimaksud dengan bela negara di sini, bahwa anak-anak didik saya itu harus dapat menghargai bagaimana bendera sebagai bendera kebangsaan, bagaimana lagu sebagai lagu kebangsaan, dan bagaimana mereka ini sebagai murid dan penerus perjuangan pahlawan yang telah gugur. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 3 narasumber kami dari 3 lapisan masyarakat, yaitu guru sebagai tenaga pendidik, dokter sebagai tenaga kesehatan, dan ketua rukun warga sebagai tokoh masyarakat, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia secara umum mengetahui apa itu wawasan kebangsaan dan betapa pentingnya wawasan kebangsaan bagi rakyat Indonesia. Selain itu, mereka juga secara umum mengetahui apa itu bela negara dan bagaimana bentuk bela negara yang dapat mereka lakukan berdasarkan profesi yang mereka emban. Bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh seorang guru selain mendidik siswa-siswinya dengan ilmu pengetahuan adalah dengan mengarahkan siswa-siswinya untuk melakukan upacara rutin setiap hari Senin secara khidmat. Bentuk bela negara lainnya adalah mengikuti siskambling, program ronda malam, dan tidak membuang sampah sembarangan. Wujud bela negara narasumber kami sebagai ketua rukun warga adalah menjaga keamanan wilayah rukun warganya dan menjaga kerukunan warga di sekitar wilayah tempat ia bertugas. Pandangan terhadap sikap masyarakat akan upaya bela negara, terutama di bidang kesehatan, adalah sudah mulai banyak respon positif dari masyarakat dalam anjuran menjaga kesehatan dan kebugaran untuk kesiapsiagaan bela negara. Harapan yang dapat disampaikan oleh narasumber kami antara lain, orang tua harus mendorong dan memotivasi anak-anaknya untuk mencintai ilmu dan bersekolah setinggi-tingginya agar kita memiliki sumber daya manusia yang baik sehingga dapat mengelola sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia secara optimal. Kita wajib melakukan upaya bela negara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Contohnya, sebagai warga negara Indonesia, kita bisa senantiasa mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, salah satunya adalah membayar pajak. Serta ketiga narasumber kami ini bersedia melakukan upaya bela negara dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara apabila suatu saat negara membutuhkannya. Namun menurut mereka juga diperlukan regenerasi dalam pendidikan wawasan kebangsaan kepada generasi muda agar rasa bela negara dalam diri mereka juga tumbuh dan terpatri dalam hati generasi muda Indonesia.